nggak ada naik signifikan. Nah kalau sudah tidak boleh minum susu, penggantinya seperti apa dokter? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf, Mama Bagas. Oke, baik, terima kasih. Dok, apakah tadi Mama Bagas menyampaikan pertanyaan bisa ditangkap? Bu Lisa atau Dokter Rudi? Iya, Dokter Rudi yang menjawabnya ya Bu. Baik, kalau saya nggak salah tangkap itu jadi anaknya memilih makanan ya Bu. Picky eater ya jadi. Picky eater, ya, eater dan sering menolak makan. Tadi disarankan oleh dokter malah minta untuk minum susu tinggi kalori, begitu Mama Bagas? Ya, baik. Monggo silakan Dokter Rudi. Yes, ya, saya agak nangkap pertanyaannya ya karena nggak jelas suaranya terdengar bermalah dan jauh gitu ya. Apa benar kita selain kita apalagi yang ditanyakan buat Picky eater, kemudian belum pernah diet, berat badan bermasalah, berat badan bermasalah. Kedengaran tapi jauh dan berteman. Jadi kita kemudian apa? Cat aja. Coba kami chat ya dok, Ya, Bu. lewat chat, message di message box. Kalau dari Bu Rosa kita tidak diet dan berat badan kurang. Ya, saya mulai dari berat badan kurang dulu ya. Nah ini ya yang orang sering minta untuk minum susu kalori ya. Sering salah sangka karena diet tidak mengurangi makanan seperti tadi Bu Lisa sudah sampaikan. Padahal artinya diet adalah mengatur makanan, nggak mengatur makan. Jadi kalau yang gemuk mau kurus memang kurangi, tapi kalau yang kurus mau gemuk atau kurang bahkan malnutrisi itu ditambahkan makannya ya. Ada istilah TKPP misalnya kalori protein ya. Terus jadi pada autis itu kita sama sekali tidak mengurangi makanan mereka, tapi kita atur mana yang boleh, mana yang nggak boleh ya. Tapi dari sejumlah yang nggak boleh jauh lebih banyak yang bolehnya ya. Dan pengalaman kami anak-anak yang didietkan secara baik dan benar ya, bukannya diet-dietan gitu ya. Bilangnya diet tapi belum nyuruh, belum 100% itu diet-dietan ya. Kalau sudah diet nyuruh 100%, malah badannya semakin bulan semakin meningkat gitu ya. Terus big eater ya, big eater ini pemilih. Nah ini pemilih makanan itu memang sering terjadi pada yang belum didietkan gitu ya. Karena ada masalah kapan segala pencernaan ya. Setelah didietkan itu nafsu makan meningkat ya, nafsu makan meningkat. Terus variasi yang dimakan juga banyak gitu ya. Bahkan ada anaknya di Semarang kalau nggak salah ya, itu hanya anak dokter juga, itu dia seharian hanya minum susu saya lupa 15 botol kemudian yang 200 cc 220 cc hanya minum susu itu aja ya. Nggak
Nah, kemudian kita bikinkan orang tuanya kaget, berapa kedua apa? Dia udah mulai minta gitu ya. Jadi diminta untuk minum susu kalori itu ya tidak semua untuk kalori, untuk protein itu dari susu ya. Nah, kalau anak bahkan di atas 2 minggu, atas 2 tahun, apalagi bahkan di atas 3 tahun tidak perlu susu ya. Tadi saya ada dengar 1,5 tahun itu, apakah 1,5 tahun dari diagnosis autis atau bukan ya. Kalau umur berapa bulan misalnya 1,5 tahun ya tetap tidak diminumkan susu. Ini dari baca, mungkin ada saran bagaimana agar anak tidak menolak makanan. Ada kasus dari Mama Bagas ini suka menolak makan apapun sehingga oleh dokter malah disarankan susu kalori. Nah ini yang orang tua tuh ragu gitu ya, seperti tadi ya ampun, ada yang 15-20 botol sehari susu aja, suruh diberikan susu, gimana mau makan apa, kalorinya dari mana gitu ya. Ternyata setelah dia minum susu, langsung meningkat, kemudian bervariasi. Dan kalau perlu sementara kita berikan perangsang nafsu makan. Perangsang nafsu makan ini kalau di pengalaman saya pakai lebih dari 2 pekan itu udah nggak efektif gitu ya. Jadi obat perangsang nafsu makan, nama obatnya itu harus personal ya. Tapi kita nggak bisa meresepkan yang pasien, kita tidak kenal pasiennya. Jadi untuk menambah berat badan tidak hanya melulu dari susu saja, banyak makanan dan bahkan anak kita yang dibikinkan diatur makannya tuh tiap hari ada makan daging, ada makan ikan, ada makan sayur, makan buah. Kita aja yang biasa-biasa aja enggak tiap hari makan daging, enggak tiap hari makan ikan. Mereka makan daging, makan ikan, nah itu didapat supaya makan sayur dan buah supaya sumber yang didapat beragam, vitamin-vitamin, mineral yang didapat dari situ ya memperbaiki metabolisme mereka. Nah, itu memang orang tua kalau tidak mencoba ya itu masa sih coba deh, tapi cobanya 100%. Kalaupun misalnya mau menghentikan susu itu kita bisa lakukan tapering off, kalau yang bagus ya. Tapi ada yang orang tua masih ragu ya tapering off. Jadi penelitian berikutnya dikurangi maksimal 2 pekan itu sudah sama sekali tidak konsumsi susu. Karena untuk buat 1 botol perlu 5 sendok. Nah, kuranginya kalau anak tidak terasa. Kalau dikurangin 1 sendok jadi 4 sendok susunya, dia terasa kurangnya jadi setengah, 4,5. Masih berasa seperempat sendok. Kalau seperempat sendok pasti kemungkinan besar tidak terasa oleh anak ya. Itu mohon maaf ragu aja kalau ada yang lewat tidak pernah saya tangkap. Silakan. Bagaimana Mama Bagas? Dicoba, iya baik. Ya, dicoba dokter. Ya, akan dicoba. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, monggo silakan dengan Mama siapa? Ya, selamat pagi dok dan juga para narasumber yang lain. Saya Mama El, saat ini usia anak saya tahun ini 12 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang tadi disampaikan autism is curable gitu ya, itu apakah di semua usia autism itu bisa disembuhkan, ataupun kalau tadi Dr. Yulia sampaikan kan dari dini ya, berapa bulan sudah diketahui mulai dia dan seterusnya.
Nah itu apakah memungkinkan misalnya di usia belasan bahkan puluhan tahun begitu. Nah yang kedua tadi teknis saja dok, karena tadi saya belum mendengar kalau mungkin bisa sambil dicat ya jika suara saya nggak dengar. Telur, tahu, tempe, brokoli, bunga kol, terus tadi juga kalau nggak salah ada renang itu apakah diperbolehkan atau tidak ya? Soalnya itu kesukaan anak saya. Ya terima kasih. Apakah Dokter Rudi bisa mendengar dengan jelas dok? Ya, kedengaran jelas. Baik. Sebentar, oke. Jadi tanpa video nggak apa ya suaranya ya. Jadi tadi yang pertama apa? Lupa saya. Oh ya, jadi di ya kabar baiknya tidak seumur hidup. Ya, kalau dimulai sebelum usia 5 tahun ya itu setelah remaja, setelah sembuh, nah sembuh ya, setelah sembuh, jadi kognitifnya baik ya, jadi tahu hubungan sebab dan akibat, mulai kita bocorkan satu persatu untuk mengidentifikasi mananya masih perlu perlu dipantau dulu ya, karena bisa terjadi kalau ini kan dasarnya IgG allergy ya, kemudian bisa berubah jadi food intolerance ya, food intolerance yaitu mungkin dia bisa makan tiap hari tapi dalam jumlah sedikit, atau dia bisa makan dalam jumlah banyak tapi tidak tiap hari ya. Nah, kabar baiknya umumnya semua tidak perlu lagi ya, kalau dimulai dari 5 tahun, sebelum 5 tahun, setelah dia sembuh, kognitifnya baik, tahu bukan sebab akibat. Kenapa? Karena dari sejumlah gejala yang bisa terlihat, banyak yang tidak terlihat. Jadi maksudnya yang bersangkutan sendiri merasakan. Seperti kita kalau bangun tidur, kadang kita bangun tidur merasa kok lesu ya, kurang konsentrasi, kok kayaknya tidak fokus kayak gitu. Nah, kok sakit kepala, kok pegel. Nah itu yang bersangkutan yang bisa merasakan. Kita nggak bisa melihat seorang anak, seorang remaja apakah pegel itu ya, apakah kurang fokus, kurang konsentrasi. Nah, jadi kita hentikan dengan satu persatu kita evaluasi lagi dengan SKP FTI. Nah, kalau udah remaja, udah sembuh, kognitifnya bagus, nggak tahu dengan sebab akibat, itu kita libatkan anaknya dalam pemantauan SKP FTI ini ya. Masalah sosialnya, masalah komunikasinya, masalah perilakunya ya, itu kita libatkan ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, oh ya, bisa sembuh nggak umur 12 tahun? Nah, makna yang dini ya, jadi kuncinya adalah intervensi dini. Makna yang dini pertama, yang paling bagus di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun. Makna kedua, umur berapapun kita temukan, kita akan intervensi ya. Nah, tadi seperti contohnya anak umur 12 tahun dan 10 tahun ya, sudah ditangani di berbagai tempat ya, kemudian sama-sama usia
menggigitkan dalam tanda petik, maksudnya ya belum menyeluruh 100%. Setelah menyeluruh dan 100%, alhamdulillah yang umur 12 tahun yang udah baik, yang 10 tahun yang udah dibawa ke Amerika itu juga bisa bicara semua yang padahal jangan harapkan bisa bicara. Jadi ini kita harus berhati-hati, jangan bilang kita tidak bisa bicara kalau kita tidak tahu caranya menggiring anak dalam tanda petik itu dengan cara yang sistematik untuk bisa bicara. Masalahnya kan umumnya orang nggak tahu ya, tempat-tempat terapi, klinik-klinik nggak tahu. Mereka yang waktu ditanya ke orang tuanya kapan bicara, oh nanti bu, nanti spontan, bukan. Bisma PPE kita tidak mengharapkan bicaranya spontan, tetapi secara sistematik, terstruktur dan terukur kita bawa anak sehingga bisa bicara, begitu ya. Nah, tapi ya perjalanan Ibu Lisa sering bilang ya, kalau misalnya kita di Jakarta mau ke Surabaya, itu kita ikutin orang yang tuh pernah ke Surabaya atau pernah bolak-balik ke Surabaya, bukannya orang yang belum pernah ke Surabaya mau di Surabaya ada ini itu. Nah, kita perjalanan ke kota Sembuhan, jadi ikuti kami yang sudah bolak-balik ke kota Sembuhan, membawa anak-anak ke kota Sembuhan gitu ya. Dalam perjalanan ini ada godaan ya, baik dari diri sendiri. Setelah anaknya bicara, jangan-jangan memang sudah waktunya yang bicara ya, sehingga dia tidak terapinya ada sama-sama. Atau ada tempat terapi yang merayu, kok kalau udah gini sih gampang nih kita bisa ada. Pernah kita beberapa tindak terapi, kemudian terjadi regresi penurunan kemampuan. Dan kami di Jakarta Autism Center, kalau orang tua yang sudah keluar dari kami tidak kami terima kembali. Kenapa? Artinya orang tua itu tidak serius, coba-coba ya. Kami hanya akan menangani orang tua yang serius, anaknya mau sembuh. Jangan cepat berpuas diri gitu ya. Perjalanan masih panjang, belum kita sekolahkan segala begitu aja. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rudi. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang kedua tadi terkait telur, tahu, tempe, bunakul itu yang menjadi kesukaan. Oh, brokoli yang jadi kesukaan. Nah, itu jadi ya, tahu tempe itu kan dari soya dan kedelai. Tidak boleh tahu tempe kecap susu kedelai segala itu nggak boleh. Brokoli ini memang ada datanya bahan-bahannya. Nah, ini nampaknya akan jadi tantangan dok ya. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mungkin kita akan beralih ke Bu Murni dan juga Mas Faisal. Begitu, waktu akan dipersilakan kurang lebih 15 menit karena Bapak Ibu, Mama Papa dan juga Eyang nampak sekali ya, Mas Faisal tidak beralih dari tempat duduk. Kalau dilihat tidak beralih dari tempat duduk. Mas Faisal menunggu. Mulai dari tadi kita mulai sekitar jam 9:15 sampai sekarang Mas Faisal bisa. Apakah nampak? Maksudnya mungkin biasanya yang kita jumpai begitu. Tapi selebihnya, sedetailnya nanti akan disampaikan oleh Bu Murni. Bagaimana Bu Murni ini mendampingi Mas Faisal sampai Mas Faisal sekarang ya Bu sekarang ya Bu, ini jawabannya selalu keluar loh Bu Murni gimana toh. Nah, menjadi pengusaha
pengusaha loh, nggak kaleng-kaleng loh, pengusaha. Gimana ceritanya kok bisa jadi pengusaha? Dulunya seperti apa dan akhirnya bagaimana sekarang? Bapak Ibu, Mama Papa melihat sendiri. Monggo Bu Bumi, waktu dipersilakan. Terima kasih waktunya Mbak Ajeng. Ngantuk ini. Assalamualaikum Dr. Ruby, Assalamualaikum Mbak Lista dan Bu Julia. Ini sahabat-sahabat saya yang sangat biasa, yang selalu membantu program-programnya Faisal, karena ketika Faisal terdiagnosa 7 tahun sebagai penyandang autisi, saya belum kenal dengan Bu Lista dan Dr. Rudy. Baru setelah berjalan bertahun-tahun, Allah mempertemukan kita, dan saya sering tidur di rumahnya Dr. Rudy untuk belajar. Terima kasih Mbak Lisa, terima kasih Dr. Rudy untuk supportnya, juga doanya untuk Faisal hingga bisa melewati dulu perjuangan saya. Terima kasih. Ibu-ibu masih melihat ini seperti anak autisi? Tidak, katanya Bu Lisa. Pasti ditertawakan Bu Lisa kalau tidak ya. Sepintas saja anak saya ini terdiagnosa sebagai penyandang autisi umur 7 tahun. Kalau dokter bilang wis ketuaan, bukan? Apa ono harapan? Dan saya yakin kalau saya punya usaha dan semangat berjuang untuk mendampingi Faisal hingga bisa seperti sekarang ini adalah satu, tidak ada kata menyerah, terus berjuang dan kita abaikan kesukaan kita. Faisal, saya cerita dulu, Faisal itu lahir berapa tahun aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Batuk, saya Batuk ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hakim atau biasa dipanggil Faisal, usia 29 tahun. Kegiatan sehari-hari apa? Bangun tidur Jam berapa bangun tidurnya? 3, Terus? tahajud, Terus? pas subuh, Terus? tadarus, Terus? cuci baju, Terus? Buat kerupuk. baru bikin buku. Bikin kerupuk dan telur asin rom. Dia punya usaha itu. Jadi tadi Mbak Ajeng ke rumah saya itu, dagangan saya itu sudah murah-marik ini. Tapi menurut saya Bu, saya belum bisa ngasih icip-icip di sini karena tadi itu tidak ada kelebihan Bu Christine. Oh maaf sekali. Kami ambil sana. Terima kasih. Monggo silakan ke rumah saya, pemerangin saya. Faisal sehari-hari selain membuat kerupuk, kegiatannya apa? Biasanya di Adidari, Ngapain dia hari-hari? baca Asmaul Husna, Ya. ngaji, dan musik. Oke, terima kasih. Faisal sekarang mempunyai kegiatan di 2 tempat. Satu, di Adhikari itu dia membimbing adik-adiknya disabilitas untuk mengaji. Yang kedua, dia membantu mengajar di rumah hafid difabel yang ada di Semarang, juga untuk Al-Qur'annya. Kalau saya tadi cerita bahwa saya itu dulu lahirnya itu 4,2 kilo, bagus
kakak orang. Tingginya 52, anaknya putih. Dan dia seperti biasa, seperti teman-teman, seperti anak saya yang pertama. Kemudian 3 tahun dia sudah mulai kelihatan. Anak ini berbeda dengan kakaknya. Karena apa? Dia ibu aktif ya Mbak Restinya. Jadi sukanya cuma duduk diem di bawah gorden. Sehari-hari cuma itu. Dia tidak pernah keluar rumah. Bisa keluar rumah itu kalau mendengar suara bapak ayam, anak menangis, dia cari anaknya itu, dia tampari, pulang lagi duduk diam. Kalau mendengar suara kok ayam atau orang ketuk-ketuk palu, karena saya di rumah juga sedang membangun, dia akan menutup telinganya, dia menyakiti dirinya sendiri. Kalau sudah capek tidur. Saya tidak tahu, karena ketika saya sampai hampir 3 tahun, menu Faisal itu kalau pagi susu sapi, nanti makannya lauknya mie. Snacknya Faisal donat Swiss, betul? Itu kalau saya pikir anak saya semakin rusak seperti ini ya. Kalau dia mendengar apa-apa, atau kalau marah itu saya dipukuli. Saya dipukuli sampai secapeknya dia. Saya masih bersyukur dia tidak memukuli anaknya orang. Kemudian dengan berjalannya waktu, karena saya punya sampingan membuat es mambu, karena suami juga kondisi juga belum ada. Saya setelah mandi saya taruh bom, udah nontonnya cuma 1 filmnya Pak. Sinchan. Kalimat yang masuk di sininya Faisal cuma 1. Itu yang di otaknya Faisal, cuma itu. Jadi kalau cerewet. Kemudian ketika saya mengetahui dia cuma bisa bilang cerewet, tapi tidak bisa ngeh dengan semuanya. Kalau cuma apa-apa dia megang tangan saya untuk mengambilkan. Saya berpikir saya harus sudahi, saya membantu keuangan keluarga. Saya fokus di Faisal. Disitulah saya itu masih bingung. Ini anak. Saya kan orang kampung jadi tidak tahu bahwa kemana juga tidak tahu. Terus Faisal itu paling suka sering bilang itu kalau dia mendengar lentingan kereta api, karena rumah saya dekat dengan stasiun Berhubung ya. Dia sering bilang pakai cawat, pakai celana kaosnya top itu ya saya bilang di stasiun. Sebelum. Kalau dia marah di jalan, ya sudah, karena sepedanya Faisal itu ada tulisan nomor HP-nya suami dan alat rumah. Jadi orang-orang pada bawa ke rumah gitu. Meskipun Faisal kalau dipegang orang kan ngomong, ya saya maaf ya, aku bilang kamu